semuanya, perkenalkan nama saya Widya Kalista Fania Wibowo dari kelas 10 Farmasi 3 nomor absen 31. Kali ini kita akan membahas mengenai Kerajaan Kutai. Kita akan membahas Kerajaan Kutai dimulai dari sejarah Kerajaan Kutai terlebih dahulu. Kerajaan Kutai merupakan kerajaan tertua sekaligus kerajaan Hindu pertama di Indonesia yang diperkirakan berdiri sekitar tahun 400 sampai 500 Masehi. Kerajaan Kutai sendiri memiliki hubungan perdagangan dengan India. Perdagangan inilah yang menyebabkan awal mulanya penyebaran agama Hindu di Indonesia. Yang menjadi bukti bahwa Kerajaan Kutai memiliki hubungan perdagangan dengan India adalah dengan ditemukannya Prasasti Yupa. Prasasti Yupa sendiri merupakan monumen batu yang memuat tulisan dengan bahasa Sanskerta dan huruf Pallawa. Para ahli berpendapat bahwa Yupa dibuat sekitar abad ke-5 Masehi. Yupa juga digunakan sebagai tugu peringatan dari upacara kurban. Ini merupakan Yupa yang menjadi peninggalan Kerajaan Kutai yang ditulis dengan huruf Pallawa dan dalam bahasa Sanskerta. Selanjutnya, kita akan membahas letak Kerajaan Kutai. Kerajaan Kutai diperkirakan berada di tepi Sungai Mahakam, Muara Kaman, Kalimantan Timur. Sungai Mahakam, sungai yang cukup besar dan memiliki anak sungai yang diperkirakan menjadi letak Muara Kaman yang memungkinkan untuk berlayar dan menjadi jalur perdagangan yang strategis. Kerajaan Kutai sendiri bisa ada karena adanya para pendiri yang berperan untuk memimpin kerajaan. Pendiri Kerajaan Kutai adalah Kudungga yang dikenal dengan gelar Mahaja Kudungga Anumerta Dewa Warman. Di masa pemerintahan Kudungga, belum ada sistem pemerintahan yang teratur dan sistematis. Setelah pemerintahan Kudungga, pemerintahan Kerajaan Kutai dilanjutkan oleh Aswawarman yang merupakan anak dari Kudungga. Raja Aswawarman merupakan raja yang pandai mengatur sistem pemerintahan dan diberi gelar Wangsakerta, yang memiliki arti pembentuk keluarga raja. Raja Aswawarman juga dikatakan seperti Dewa Ansuman atau Dewa Matahari. Setelah masa kepemimpinan Raja Aswawarman selesai, pemerintahan Kerajaan Kutai dilanjutkan oleh Raja Mulawarman yang merupakan anak sulung Raja Aswawarman. Raja Mulawarman menjadi pemeluk agama Hindu Siwa yang setia. Tempat sucinya dinamakan Waprakeswara. Raja Mulawarman dikenal sebagai raja yang sangat dekat dengan kaum Brahmana dan rakyat. Raja Mulawarman yang merupakan raja yang sangat dermawan. Dan pada masa pemerintahan Mulawarman, Kerajaan Kutai mengalami masa keemasan. Seperti dalam slide sebelumnya, bahwa di masa kepemimpinan Raja Mulawarman merupakan masa kejayaan Kerajaan Kutai. Kehidupan ekonomi di masa kepemimpinan Mulawarman berkembang sangat pesat dan bahkan diperkirakan Kerajaan Kutai telah menjalin hubungan perdagangan internasional yang cukup besar, sehingga hal tersebut menjadi faktor majunya perekonomian Kerajaan Kutai. Kejayaan Kerajaan Kutai juga terlihat dari adanya golongan terdidik dari kasta ksatria dan brahmana. Golongan ksatria dan brahmana kemungkinan berlayar ke India atau pusat-pusat penyebaran agama Hindu di wilayah Asia Tenggara. Sekarang, kita akan membahas tentang kehidupan Kerajaan Kutai yang berisi kehidupan sosial, kehidupan politik, dan kehidupan ekonomi. Dimulai dari kehidupan sosial. Kerajaan Kutai terdiri dari golongan masyarakat yang mampu menguasai bahasa Sanskerta dan menggunakan aksara Pallawa dalam penulisan. Golongan yang mampu menguasai hal tersebut adalah para Brahmana dan para ksatria. Dilihat dari kondisi tersebut dapat diketahui bahwa Kerajaan Kutai menggunakan sistem sosial berdasarkan kasta sebagai golongan masyarakatnya. Masyarakat Kutai juga menjunjung tinggi kepercayaan asli leluhurnya, yaitu berdasarkan agama Hindu Siwa dan para Brahmana. Selanjutnya, kehidupan politik. Dalam sejarah Kerajaan Kutai, Raja Mulawarman merupakan raja yang paling disegani karena bijaksana dan murah hati. Raja Mulawarman mampu menciptakan stabilitas politik dengan melibatkan golongan lainnya dalam kerajaan.
Bukti dari kemampuan pemerintahan Mulawarman tertulis dalam salah satu yupa yang menyebutkan Mulawarman adalah raja yang paling berkuasa, kuat, dan bijaksana. Dan yang terakhir adalah kehidupan ekonomi. Berkat dari letak kerajaan Kutai yang berada di pinggiran Sungai Mahakam, membuat aktivitas utama kerajaan Kutai adalah pertanian. Mata pencarian lainnya adalah beternak sapi dan melakukan perdagangan internasional. Dalam salah satu yupa peninggalan kerajaan Kutai disebutkan bahwa Sang Mulawarman, raja yang mulia dan terkemuka telah memberi sedekah 20.000 ekor sapi pada para brahmana yang seperti api, bertempat di dalam tanah yang sangat suci bernama Waprakeswara. Dengan demikian, kerajaan Kutai memiliki peternakan yang sangat maju. Selanjutnya, kita akan membicarakan soal peninggalan-peninggalan apa saja yang ditinggalkan oleh kerajaan Kutai. Peninggalan kerajaan Kutai yang paling penting adalah 7 buah prasasti yupa berisikan tulisan dengan aksara Pallava dan dalam bahasa Sanskerta. Yupa merupakan tugu atau tiang batu berukuran sekitar 1 meter yang ditanam di atas tanah. Permukaan tiang batu tersebut terukir prasasti kerajaan Kutai yang dianggap sebagai sumber tulisan tertua di Indonesia. Yupa memiliki fungsi sebagai prasasti yang berisi tentang kisah Kudungga, Aswawarman, dan Mulawarman. Fungsi lainnya dari yupa adalah sebagai tiang pengikat hewan dalam acara keagamaan dan lambang kebesaran saja. Berikut keterangan isi 7 yupa yang telah diterjemahkan oleh para ahli. 1. Sebagian besar berisi tentang silsilah raja yang memerintah kerajaan Kutai. 2. Letak geografis kerajaan Kutai yang berada di hilir Sungai Mahakam, yakni Muara Kaman. 3. Agama Hindu mulai menyebar pada masa pemerintahan Aswawarman. 4. Aswawarman disebut sebagai pendiri dinasti kerajaan Kutai dan menyandang gelar Wangsakerta. 5. Wilayah kerajaan Kutai mencakup hampir seluruh wilayah Kalimantan Timur. 6. Menggambarkan kondisi kehidupan ekonomi kerajaan Kutai yang sejahtera dan aman. Dan yang ketujuh, menceritakan kebaikan Raja Mulawarman yang menyumbangkan 20 ekor sapi kepada para brahmana. Namun, sayangnya kerajaan Kutai pun mengalami keruntuhan dikarenakan kondisi kerajaan Kutai setelah masa pemerintahan kerajaan Mulawarman tidak menjelaskan tanda-tanda yang jelas. Kerajaan Kutai runtuh setelah berhasil ditaklukkan oleh Kesultanan Kutai yang memeluk agama Islam. Pada tahun 1635, Maharaja Dharma Setia yang merupakan pemimpin terakhir kerajaan Kutai yang tewas di tangan Pangeran Sinu Panji Mendapa dari Kesultanan Kutai. Setelah penaklukan tersebut, wilayah kekuasaan kerajaan Kutai berada di bawah kendali Kesultanan Kutai. Dan penjelasan yang dapat saya berikan, semoga penjelasan saya bisa membuat kita semua mengerti tentang hal yang menyangkut kerajaan Kutai. Terima kasih.